إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة القاضي أبي سجى أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني، وإلى حضرة الدكتور مصطفى ذيب البيضاء وجميع معلمنا وشيخنا وموالينا أجمعين، خصوصا إلى وفرض لهم أمين على ما نوينا وعلى ما نوى سلف صالح وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Wa takmulu diyatun nafsi fi qat'i al-yadain والرجلين والأنف والأذنين والعينين والجفون الأربعة واللسان والشفتين وذهاب الكلام وذهاب البصر وذهاب السمع وذهاب الشم وذهاب العقل والذكر والأنثيين. Dan kisos terhadap kasus berikut ini dilaksanakan secara penuh, ya, secara penuh. Artinya apa? Artinya tidak ada pembedaan sebagaimana yang diberlakukan terhadap orang-orang lain selain Islam atau kepada orang perempuan yang berlaku separuh, ya. Jadi kalau diatnya itu 100 ekor unta untuk orang laki-laki yang terbunuh secara tidak disengaja, untuk orang perempuan itu separuhnya, jadi 50 ekor unta. Kenapa? Karena tanggung jawab seorang laki-laki itu terhadap keluarganya itu 2 kali lipat dibanding tanggung jawab seorang perempuan terhadap keluarganya. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi kasus orang itu umpama melakukan penganiayaan sehingga qat'il yadain, menyebabkan terpotongnya 2 tangan. Misalnya dibabat pakai pedang atau pakai golok sehingga kedua tangannya terputus, apa di pergelangan tangan atau di siku atau di lengan. Andai kata terjadi demikian, maka ketentuannya adalah dipotong juga kedua tangan pelaku tersebut. Jadi kalau menghilangkan tangan orang, maka dia tidak dihukum mati, tapi tangannya dipotong sesuai dengan apa yang diterima oleh korban, ya, yang dialami korban. Ya dipotong juga. Cuma ingat di sini, ya, bahwasanya hukuman apapun yang dijatuhkan oleh syarak terhadap kasus pencuri dipotong tangan, pergelangan tangan misalnya, terhadap kisos, terhadap kasus orangnya zina muson atau orang yang mabuk-mabukan dan sebagainya, itu tidak dilakukan oleh sembarang orang, tetapi oleh lembaga yang berhak mengadili, menentukan, yaitu hakim atau qadhi waktu itu qadhi.
Sehingga ketika dipotong tangannya misalnya, yang melakukan itu adalah al-gojo yang memang diperintah oleh qadhi untuk memotong tangan si pencuri, untuk kisos terhadap pelaku pembunuhan. Jadi bukan dilakukan sembarang orang. Tidak boleh kita itu sebagai rakyat biasa menghukum sendiri, tidak boleh, ya, tidak boleh. Oleh karena itu ketika terjadi perbuatan maksiat apapun di negeri ini termasuk Indonesia, ya, maka yang berhak melakukan tindakan adalah aparat hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, atau pemerintah. Yang lain tidak boleh, tidak boleh. Semuanya ada aturannya. Oleh karena itu kalau kemudian ada organisasi misalnya yang mengambil tindakan sendiri di luar pemerintah, ya itu bisa dihukum, ya nggak boleh. Qadhi pada masa itu tidak serta-merta memotong tangan, tidak. Tapi diadili dulu bagaimana terjadinya peristiwa itu. Misalnya ada saksi apa enggak? Kalau pencurian ada barang yang dicuri apa enggak? Ya. Kenapa kok pakai saksi? Misalnya ada dua orang yang memiliki kemiripan, apalagi kembar misalnya, kembar. Yang mana yang melakukan perbuatan kejahatan? Orangnya kembar, ya. Orang lain tidak tahu. Ya, disitulah seorang hakim itu melakukan sidang pemeriksaan terhadap pelaku atau tertuduh dengan mendatangkan saksi, barang bukti dan sebagainya. Seperti itu. Jadi tidak kemudian serta-merta mengambil tindakan sendiri, tidak gitu. Makanya apapun sudah, apapun alasannya, kita warga sipil yang bukan aparat hukum tidak boleh melakukan tindakan hukum sendiri di luar ketentuan pemerintah. Nah, seperti itu, ya. Makanya jangan kemudian merasa menjadi penguasa. Nah, di situ negara itu punya aturan yang tidak menyimpang dari ajaran agama. Pada masa itu khalifah misalnya, ya, Sayyidina Umar bin Khattab misalnya, radhiyallahu anhu, ini mengambil tindakan hukum terhadap rakyatnya itu melalui pengadilan yang ditunjuk oleh pemerintah atau mungkin beliau sendiri sebagai seorang khalifah. Nah, begitu makanya hati-hati, ya, jangan sok ngambil tindakan sendiri seperti itu. Kalau tangannya terpotong ya dibalas itu juga, tangannya terpotong. Warijlain, kakinya terpotong misalnya, kakinya yang mengalami musibah dipotong oleh dua orang yang bertengkar, ya nanti begitu juga balasannya, kakinya dipotong, sama sudah. Wal anfi, hidungnya dipotong, ya, terpotong karena pergerakan pisau begitu cepat sehingga hidungnya hilang. Kalau pada masa itu tidak bisa dioperasi, dipulihkan, tidak bisa dengan operasi plastik. Tapi kalau zaman sekarang bisa, asal masih belum melewati sekian waktu, sekian jam. Wal udunain, dan cacat yang dialami mengenai telinganya, terpotong telinganya misalnya, ya. Itu bukan mengganti, tidak mungkin diganti, tapi
yang melakukan itu yang dipotong juga telinganya, kedua telinganya. Wal ainain, dan kedua mata. Ini umpama diculek sampai buta, ya diculek juga oleh qadhi, oleh hakim, bukan oleh korban. Wal jufunil arba'ah, dan kelopak mata, atas bawah semuanya 4. Kelopak mata kiri kanan umpama mengalami cacat, ya seumur hidup, apa karena kena senjata tajam atau karena air keras, ya seperti yang disiramkan kepada Novel Baswedan, ya ini pegawai KPK itu disiram air keras sampai matanya buta, ya cacat yang sebelah kiri mungkin. Ini kalau hukum Islam bagaimana? Disiram juga mukanya sampai cacat matanya itu. Pelakunya itu seperti itu, ya. Seperti itu. Jadi orang itu takut mau berbuat jahat untuk mencelakakan orang lain, takut, ya, takut. Dan dalam Islam itu sama, kedudukannya sama. Apakah dia itu anaknya pejabat atau bukan, begitu dia berbuat melanggar hukumnya sama hukumannya. Sehingga Rasulullah itu bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Ini sabda Rasulullah. Andai kata Fatimah putrinya Muhammad, beliau sampai bersabda begitu, mencuri, niscaya saya potong tangannya. Artinya apa? Tidak pilih-pilih, ya. Tidak pilih-pilih. Kalau kemudian terjadi kasus pilih-pilih, karena ini yang pelakunya orang kaya misalnya, lalu oleh hakim diperingan, karena temannya diperingan, sementara karena orang miskin tidak mampu membela diri, orang kelaparan, mencuri mentimun atau semangka, dituntut 2 tahun. Misalnya, ya. Tidak seimbang, ya. Itu ketidakadilan, ya. Ya maklum manusia, ya, banyak tergoda dengan harta benda dan sebagainya, sehingga yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, karena dia menyogok kepada aparat hukum. Ya konon besok itu banyak hakim yang masuk neraka gara-gara itu, ya naudzubillah min dzalik. Wal lisan, dan lidah, terpotong lidahnya sengaja maupun tidak, misalnya terpotong lidahnya, maka hukumannya juga lidah orang itu dipotong. Andai kata tidak sengaja bagaimana? Maka ada hukuman tersendiri, bayar diat, ya. Wasyafatain, dan 2 bibir, bibirnya terpotong gara-gara tukaran misalnya, pakai senjata tajam dianiaya. Kalau zaman sekarang masih mungkin disambung dengan catatan tidak berlalu sekian jam. Kalau zaman itu seperti itu, dipotong. Wadhabil kalam, dan hilangnya perkataan, karena mungkin dia kemudian menjadi tidak bisa berkata-kata, hilangnya, lidahnya hilang, sehingga menjadi bisu. Wadhabil basar, dan hilangnya penglihatan, matanya buta, disiram air keras buta matanya misalnya gitu, ya. Itu berlaku hukum qisas. Wadhabis sam'i, dan hilangnya pendengaran. Wadhabis syam'i, dan hilangnya penciuman. Wadhabil aqli, dan hilangnya akal. Wadzakari, dan hilangnya kemampuan kejantanan seorang laki-laki, sehingga dia asalnya jantan menjadi tidak jantan, umpama terpotong, ya, zakarnya, maka dipotong juga zakar pelakunya itu. Wal unthayain, dan hilangnya dua pelir, ya, dari orang
seseorang itu hilang karena dianiaya oleh orang lain. Ini dua pelir itu al-unthayain adalah al-baydatain, yaitu dua telur ya. Maaf ini laki-laki. Apa dasarnya itu? Rawan Nasa'i wa ghairuhu an Amr bin Hazm radhiyallahu anhu. Imam An-Nasa'i telah menulis di dalam kitabnya Sunan An-Nasa'i hadis yang ke-57 ya, pada juz 8 dari Amr bin Hazm radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli Yaman kitaban fil faraid was sunan wad diyat wa ba'atha bihi ma'a Amr bin Hazm wa fihi. Ini kan Nabi telah menulis surat kepada penduduk Yaman ketentuan tentang masalah-masalah faraid, masalah-masalah sunnah, masalah denda, di mana surat itu dibawa oleh Amr bin Hazm. Di dalam surat Nabi itu, anna fin nafsi adiyah mi'atun minal ibil, bahwasanya dalam kasus hilangnya nyawa seseorang yang tidak disengaja, dendanya adalah 100 ekor unta. Wa fil anfi idza u'iba jad'uhu adiyah. Demikian pula dengan hidung, kalau sampai hilang batang hidungnya, ada pula diat atau denda. Wa fil lisani adiyah. Demikian pula di dalam kasus hilangnya lisan atau lidah. Wa fi syafataini adiyah. Di dalam hilangnya dua bibir juga ada denda. Wa fil baydatain adiyah. Di dalam hilangnya dua pelir ya laki-laki itu maka ada adiyah, ada denda. Wa fi dzakari adiyah. Dan di dalam kejantanan, hilangnya kejantanan seorang laki-laki itu maka ada denda. Wa fi sulbi adiyah. Dan di dalam cacatnya tulang punggung belakang yang berakibat fatal itu pun juga ada diat. Wa fil ainaini adiyah. Di dalam kedua mata yang dicacat oleh orang maka juga ada denda. Wa fir rijli al-wahida nisfu diyah. Dan di dalam kaki yang dua itu manakala cuma satu yang cacat, yang hilang adalah separuh dendanya. Wa fil yadi al-wahidati nisfu diyah. Di dalam cacatnya atau hilangnya satu tangan ada separuh diat, separuh denda. Wa fi riwayatin indal Baihaqi wa fil udhuni khamsuna min al-ibil. Bahwa di dalam hilangnya dua telinga maka ada denda 50 ekor unta. Wa indahu aidha. Wa fi sami, dan di dalam Al-Baihaqi juga ada wa fi sami idza dhabat dia tambah. Kalau di dalam pendengaran hilang semuanya maka dendanya adalah diat yang sempurna, bukan separuh. Nah, inilah ketentuan ya Rasulullah kepada penduduk Yaman, yang tentunya bukan hanya kepada penduduk Yaman, tapi kepada kita semuanya kaum muslimin. Itu andai kata misalnya ya diberlakukan syariat Islam itu. Tapi seperti yang saya katakan dahulu, ada kalanya sudah ada di Al-Quran itu hukumannya berat tentang pembunuhan, itu ada pasal 340 KUHP, bisa dihukum mati. Tapi pengeterapannya saja yang tidak seperti itu. Oleh karena itu maka saya ulang bahwa kaum muslimin terutama pemuda jangan hanya belajar agama semua, jangan ya. Posisi-posisi anggota DPR, DPRD, DPRD wilayah, DPR pusat, posisi-posisi sebagai polisi, sebagai jaksa, sebagai hakim, sebagai bupati, sebagai gubernur, terus sampai ke presiden. Rebutan itu ya, rebutan oleh umat Islam. Sehingga nanti misalnya dalam kasus ada pembunuhan dan sebagainya itu diambilkan pasal-pasal yang
maksimal yang sesuai dengan ajaran Islam, walaupun namanya itu melanggar pasal 340, 338 KUHP dan sebagainya gitu. Nah, gimana kita mau bicara tentang syariat yang diperjuangkan dan sebagainya, sementara yang berbicara itu anggota DPR-nya banyak bukan kita ya. Maka merebut kedudukan untuk menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi kepala daerah atau kelurahan atau kepala desa, menjadi aparat hukum, hakim, jaksa dan sebagainya itu, kalau diniati untuk menegakkan ajaran Islam yang tidak menyimpang dari undang-undang kita misalnya, ya, yang selaras sesuai, itu ibadah jadinya. Nah, jangan sembarangan kita menuduh bahwa ada kiai kok kepingin jadi bupati, kemudian dikatakan itu kan masalah dunia. Tidak gitu, tidak ya. Kiai itu bagiannya di pondok, mulang ngaji, mulang kitab, yang lain-lain tidak usah. Bukan gitu, keliru itu. Islam itu mencakup semua bidang. Ketika orang-orangnya itu adalah orang Islam yang taat, yang baik, maka warna daripada pemerintahan itu, warna daripada masalah hukum ya, yudikatif itu berwarna kita, berwarna Muslim gitu. Berbeda kalau misalnya diniati hanya untuk untuk kemegahan sendiri, apalagi untuk menumpuk harta dengan cara tidak sah, lain lagi masalahnya. Itulah makna daripada innamal amalu binniyat, sungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi walaupun kebetulan di Jember itu ada pembina kita, Gus Firijon yang maju sebagai calon wakil bupati, kemudian menang. Jangan ditanggapi itu mosok kiai-kiai saat tadi bupati. Jangan gitu, jangan. Niatnya orang itu seperti itu, yaitu untuk menegakkan aturan-aturan yang sesuai dengan Islam, misalnya melarang peredaran miras, seperti itu ya, melarang adanya praktek-praktek pelacuran dan sebagainya. Itu kita punya hak manakala kita punya kekuasaan. Nah, itulah pentingnya posisi bupati, posisi lurah, kepala desa, posisi gubernur, posisi presiden itu direbut oleh orang-orang Islam dengan catatan untuk menegakkan aturan Islam yang tidak menyimpang dari aturan formal pemerintah kita, begitu ya. Saya kira begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya, Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amaka fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kayfa nunajjika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulmatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wa anshur 'alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wahdina صراطا مستقيما برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والله أعلم بالصواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.